Korupsi mengingatkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar tidak menyalahi kewenangannya sebagai anggota Dewan yang diam-diam menjenguk auditor utama BPK Rohmadi Saptogiri yang menjadi tahanan KPK dalam kasus suap. Sementara itu, Indonesian Corruption Watch menduga ada motif tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada dua tahanan KPK tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mempersoalkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mapolres Jakarta Timur untuk menjenguk tahanan KPK yang merupakan auditor utama BPK Rohmadi Saptogiri. KPK menegaskan tak pernah mengeluarkan surat izin membesuk tahanan atas nama Rohmadi. KPK pun mengingatkan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu untuk tidak menyalahi kewenangan sebagai anggota Dewan. Pejabat apapun dan siapapun sebaiknya tidak menunjukkan arogansi untuk kemudian menggunakan kekuasaannya masuk tanpa mengindahkan peraturan yang ada mengunjungi tahanan. Indonesia Corruption Watch mengkritik keras tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu. ICW menduga ada motivasi tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada dua tahanan lembaga anti rasuah tersebut. Akibat upaya menerobos aturan, melanggar aturan dalam bertemu dengan seorang tahanan, tentu ini patut dicurigai ada motivasi tertentu yang bersangkutan bertemu dengan seorang tahanan KPK. Apalagi dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya tentu ini sebuah terobosan aturan, menerobos aturan yang menjadi presiden buruk bagi seorang pejabat publik. Bila mengacu pada keputusan Dirjen Pemasyarakatan tentang prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan, tahanan baru akan menjalani pengenalan, pengamanan, serta penelitian lingkungan. Kurang lebih dalam waktu sepekan, mereka tak boleh dijenguk oleh siapapun alias diisolasi. Tim Liputan, Metro TV. Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar tak menyalahi kewenangannya sebagai anggota Dewan yang diam-diam menjenguk auditor utama BPK Rohmadi Saptogiri yang menjadi tahanan KPK dalam kasus suap. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch menduga ada motif tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada dua tahanan KPK tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mempersoalkan kunjungan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ke Mapolres Jakarta Timur untuk menjenguk tahanan KPK yang merupakan auditor utama BPK Rohmadi Saptogiri. KPK menegaskan tak pernah mengeluarkan surat izin membesuk tahanan atas nama Rohmadi. KPK pun mengingatkan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera itu untuk tidak menyalahi kewenangan sebagai anggota Dewan. Pejabat apapun dan siapapun sebaiknya tidak menunjukkan arogansi untuk kemudian menggunakan kekuasaannya masuk tanpa mengindahkan peraturan yang ada mengunjungi tahanan. Indonesia Corruption Watch mengkritik keras tindakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu. ICW menduga ada motivasi tertentu di balik kunjungan Fahri Hamzah kepada dua tahanan lembaga anti rasuah tersebut. Akibat upaya menerobos aturan, melanggar aturan dalam bertemu dengan seorang tahanan, tentu ini patut dicurigai ada motivasi tertentu yang bersangkutan bertemu dengan seorang tahanan KPK. Apalagi dilakukan dengan cara melanggar ketentuan dan mekanisme yang sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Akibatnya tentu ini sebuah terobosan aturan, menerobos aturan yang menjadi presiden buruk bagi seorang pejabat publik. Bila mengacu pada keputusan Dirjen Pemasyarakatan tentang prosedur tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan, tahanan baru akan menjalani pengenalan, pengamanan, serta penelitian lingkungan. Kurang lebih dalam waktu sepekan, mereka tak boleh dijenguk oleh siapapun alias diisolasi. Tim Liputan, Metro TV.
Kunjungan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur dikritik. Pasalnya Fahri juga membesuk 2 tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan suap pemberian predikat wajar tanpa pengecualian dalam kunjungan ini. Partai Keadilan Sejahtera pun mempertanyakan tindakan Fahri yang disebut belum dapat izin dari lembaga anti rasuah. Adalah Partai Keadilan Sejahtera yang meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memberikan penjelasan kepada publik terkait alasannya bertemu dengan 2 tahanan KPK di Rumah Tahanan Polres Jakarta Timur Senin 27 Mei 2017. Pasalnya PKS menolak tindakan Fahri yang membesuk tahanan KPK tanpa izin lembaga anti rasuah sebagai perwakilan partai. Pak Fahri fair saja menjelaskan pada publik mengapa dia katanya mengunjungi kantor kepolisian tapi kok malah mengunjungi orang yang terkena OTT. Sampaikan saja pada terbuka rasa sejujurnya dan kemudian agar kemudian publik juga jadi tahu persis kalau itu pengawasan apa yang diawasi. Kan perlu juga disampaikan hasil pengawasan itu. Apa sih yang dilakukan pengawasan? Kalau memang pengawasan apa yang dilakukan pengawasan? Dan apakah beliau adalah orang yang tepat untuk melakukan pengawasan itu karena ini domainnya pimpinan koordinator bidang hukum dan bidang politik gitu ya. Itu domainnya Pak Fadlizon gitu ya. Sebelumnya Fahri Hamzah mengaku kedatangannya ke Rutan Polres Jakarta Timur dilakukan untuk safari Ramadan, sekaligus meninjau suasana ruang tahanan termasuk pelayanan terhadap mereka. Saya tadi di atas melihat keadaan para tahanan secara umum baik. Tadi juga ada 2 tahanan tipikor. Tadi Pak satu Yani sama Pak Rahmat sama yang satunya Pak Rohadi ya, Pak Rohadi yang terkait kasus kemarin BPK. Ya, beliau juga sehat ya. Sholat terus beliau sholat sunnah. Jadi tidak fokus pada itu beliau ya. Fokus pada bagaimana Polres Jakarta Timur selama Rabu ini melayani. Ya, mereka dengar banyak inovasi, banyak sebagainya. Ini mereka mengambil saksikan langsung. Jadi memang situasinya dari sebenarnya menyatakan bahwa juga profesional, modern, terpercaya dengan humanis pelayanan kita terhadap tahanan juga beliau dirasakan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku belum memberikan izin kepada siapapun, termasuk Fahri Hamzah untuk menjenguk auditor BPK, Rohmadi Saptogiri dan pejabat Kementerian Desa PDTT, Jarod Budi Prabowo. KPK pun menyayangkan sikap Fahri yang tidak meminta izin untuk mendatangi tahanan yang tengah menjalani proses hukum. Tim Liputan, Metro TV. Juru Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa partainya akan tetap menolak mengikuti sidang paripurna DPR bila dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Hidayat Nur Wahid menegaskan Fahri bukan lagi anggota fraksi PKS. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR akan terus melakukan aksi walkout jika Fahri Hamzah tetap memimpin sidang paripurna DPR. Aksi akan tetap dilakukan hingga surat fraksi PKS terkait pergantian Fahri sebagai pimpinan DPR ditindaklanjuti. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menganggap status Fahri di alat kelengkapan Dewan baik sebagai anggota Dewan maupun sebagai Wakil Ketua DPR sudah tidak sah mengingat statusnya yang telah dipecat dari partai. Dan karena Pak Fahri sudah dari sisi PKS sudah dipecat dari keanggotaan, maka pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tidak mewakili fraksi PKS, terus mewakili fraksi apa? Kami PKS tidak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS. Nah kalau beliau tidak mewakili fraksi manapun, terus status beliau memimpin rapat itu apa? Termasuk juga nanti hasil keputusan rapat itu bagaimana? Namun Fahri bergeming. Sama juga, ini kita berkelahi, saya sudah argumen di PN, lalu PN mengatakan lah saya ini dia harus diterima sebagai pimpinan DPR, anggota DPR dan kader PKS, harusnya diterima dulu. Nggak usah tegang kayak begitu, kayak nggak kenal gitu loh. Itu kan nggak enak, jadi kita ini kan orang dewasa, bulan puasa kan.
nggak enak gitu. Saya terus terang aja, kan ini intimidasi ini menurut saya sudah nggak sehat ya. Majelis Suro PKS itu harus sadar, ini udah nggak sehat gitu loh. Untuk di Indonesia kayak gimana? Ya buktinya teman-teman itu kan kayak bukan dirinya sendiri kan. Apa masalahnya gitu loh. Ngomong aja, ini pengadilan kok. Peran Fahri Hamzah yang dominan dalam menggulirkan hak angket kepada KPK seperti membuka babak baru perseteruan antara Fahri Hamzah dengan PKS. PKS meradang karena ulah Fahri membuat kesan PKS seakan menyetujui usulan hak angket. Tim Liputan, Metro TV.